Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana perkembangan tanaman setelah dilakukan penanaman selama 4 bulan yang lalu. Saat itu kita menggunakan bibit yang berusia 7 bulan. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu pokok kelapa sawit yang ada di sini. Saat ini saya sedang berada di kebun kelapa sawit milik saya sendiri. Saat itu saya menanam bibit kelapa sawit. Bibitnya usia 7 bulan. Belum genap 7 bulan, baru 6 bulan lebih. Mungkin Bapak Ibu bisa tonton di video-video saya sebelumnya, ada saya upload juga. Nah, saat ini perkembangan bibitnya sudah cukup bagus Bapak Ibu. Kita akan melihat satu persatu pokok kelapa sawit yang saya tanam dulu. Oke Bapak Ibu, ini contoh pokok yang pertama. Nah, ini kita menggunakan bibit Sriwijaya 3. Jadi satu set ini semua, satu kebun ini tidak luas, paling 2 hektar ya. Ini kita tanam menggunakan Sriwijaya 3. Nah, saat itu kita tanam menggunakan bibit usia 7 bulan. Nah, masih nampak kuning-kuning di bagian bawahnya. Namun kita lihat setelah ditanam ke lapangan, perkembangannya cukup bagus Bapak Ibu. Daunnya montok-montok ya, hijau-hijau. Kita lihat daun muda sudah muncul lagi di sini. Kelihatannya sangat jos ya, jos gandos. Kita lihat bonggolnya seperti ini. Setelah 4 bulan kita lakukan penanaman di lapangan. Oke, cukup bagus Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi ke pokok berikutnya. Kita ambil barisan ini saja. Ini sebagai informasi Bapak Ibu, dulu kita tanami padi di sini. Nah, jadi padinya sudah dipanen. Nah, selanjutnya kita tanami sawit. Nah, ini kondisinya juga Bapak Ibu. Ini sawitnya masih hijau-hijau juga ya. Ini performanya dulu sangat kecil, paling segini ya. Ini sudah menambah sekitar, tingginya ini sudah mencapai lebih kurang setengah meter penambahan tingginya. Dulu bibitnya sangat kecil. Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya tentang menanam kelapa sawit dengan bibit usia 7 bulan. Oke, ini juga nih Bapak Ibu ya, hijau-hijau. Ini daunnya luar biasa nih. Montok-montok. Bonggolnya besar-besar. Nah, di sini. Oke. Kita lihat lagi ke depan Bapak Ibu. Nah, yang sebelah juga itu ya. Tidak pada kelihatan. Nah, itu. Oke, kita lihat yang depan lagi. Ini kayu-kayunya nih sudah disemprot tapi tidak mati kayaknya nih. Harus disemprot ulang lagi. Nah, ini Bapak Ibu kondisinya. Secara fisik tanaman, perkembangan tanamannya nampak meningginya Bapak Ibu ya, kurang lebih setengah meter tingginya dari yang pertama dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang saya buat di sini atau saya lakukan di sini, yang pertama Bapak Ibu, supaya tanaman ini bisa tumbuh hijau-hijau seperti ini, bisa tumbuh subur, itu yang pertama kita rutin melakukan perawatan piringannya. Jadi piringan kelapa sawit ini harus selalu kita bersihkan. Kalau untuk tanaman seperti ini, masih kecil seperti ini, kita upayakan piringannya ditebas manual saja sampai tanaman cukup besar, nanti baru kita lakukan penyemprotan. Kecuali gawangan-gawangan ini kita bisa lakukan semprot. Ini kebetulan karena bekas ladang Bapak Ibu ya, ini bekas padi-padian di sini, maka kita semprotkan untuk pertama kali ini untuk kayu-kayunya saja. Untuk yang jerami-jerami ini tidak kita semprotkan, itu masih ada hijau-hijau di seputaran sana. Jadi kita tidak melakukan penyemprotan secara total. Oke, itu pertama Bapak Ibu, perawatan piringan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemupukannya. Jadi untuk pupuk, karena ini bibit kecil, saya menggunakan rekomendasi saja dari PT BSM,
itu menggunakan pupuk urea. Jadi untuk pupuk ureanya sudah kita lakukan 2 kali dengan dosis tidak banyak karena bibit kecil ini, cukup 1 on saja. Jadi pupuk urea kita taburkan aja di sekitar piringan kelapa sawit ini. Jadi tidak mepet kali dengan batang sawitnya ini. Jadi kita jarakkan sekitar setengah meter. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap lakukan pemupukan di sini supaya pertumbuhannya bisa lebih bagus dan cepat. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya lagi juga adalah pemberian racun tikus. Nah, jadi untuk tanaman sebesar ini pun saya masih berikan racun tikus. Ini seharusnya ada racun tikus. Apakah sudah dimakan? Kita lihat dulu. Oh, itu masih ada racun tikusnya. Nih. Kelihatan ya Bapak Ibu, sorry kameranya kurang bagus. Nah ini kita masih aplikasikan racun tikus. Jadi untuk menghindari hama ya, hama tikus, supaya tidak makan batang sawit ini. Jadi racun tikus tetap harus kita berikan pada sawit-sawit sebesar ini. Jadi perkiraan saya kalau melihat fisik ini, jadi saya harus masih butuh aplikasi racun tikus lebih kurang sampai dia berusia 6 bulan di lapangan. Nah, supaya bonggolnya cukup besar, jadi kalaupun ada tikus memakan batang tersebut, tidak bisa dimakannya lah sampai pupusnya. Oke, itu Bapak Ibu petani Indonesia. Nah, selain itu bulan depan kita harus lakukan pemupukan NPK lagi, supaya pertumbuhan batangnya dan perakarannya juga bisa lebih maksimal nanti Bapak Ibu. Oke, kita lihat juga nih bibit, pertumbuhan bibitnya setelah kita tanam saat itu menggunakan bibit Sriwijaya 3 usia 7 bulan. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu ya. Kita lihat juga di pokok-pokok sebelahnya. Nah, itu hijau-hijau. Oke, ini juga nih. Oke, cukup menarik untuk dipandang Bapak Ibu untuk pertumbuhan bibit ini, tanaman ini. Oke, ini cukup bagus juga Bapak Ibu. Jadi Sriwijaya 3 untuk jarak tanam, karena Sriwijaya 3 ini termasuk kelapa sawit dengan pelepah panjang ya. Jadi pelepah panjang, maka jarak tanam yang kita gunakan adalah 9,2 kali 9,2. Jadi jarak dari pokok yang satu ini ke pokok yang sana ya, yang sana mana? Tuh ya itu deh, itu jaraknya adalah 9,2 meter. Jarak pokok yang ini ke pokok yang sebelah situ, ada sebelah sana, itu 9,2 juga. Dan yang ke sana pun 9,2. Jadi antar pokok ini jaraknya 9,2, sehingga populasi per hektarnya sebanyak 136 pokok. Jadi populasi per hektarnya ataupun jumlah pokok dalam 1 hektar isinya adalah 136 pokok dan jarak 9,2 tersebut. Karena pelepah panjang, nanti kan dia daunnya cukup panjang nanti kalau udah besar. Jadi harapannya dengan jarak 9,2 tersebut dia tidak saling menutupi satu sama lainnya, sehingga kecukupan terhadap sinar matahari bagi tanaman ini tersedia, sehingga pertumbuhan tanaman bisa lebih maksimal. Oke, ini kondisinya juga Bapak Ibu ya untuk Sriwijaya 3 ataupun yang saat itu kita gunakan bibit usia 7 bulan. Oke, cukup bagus ya, hijau-hijau semuanya. Oke Bapak Ibu petani sayur Indonesia, nah itu dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi informasi dan motivasi bagi kita semua untuk tetap
merawat kebun sawit dan membangun kebun kelapa sawit